Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Pak Untung Gunawan. Perkenalkan nama saya Jessica Mutiara Susanto dengan NIM 2024 06020107. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas terkait tugas akhir sebelum UTS mata kuliah kimia organik, yaitu membahas terkait gugus fungsi, hibridisasi, isomer, serta reaksi pembentukan senyawa obat. Senyawa obat yang saya pilih yaitu atorvastatin atau obat kolesterol. Yang pertama kita akan membahas apa itu gugus fungsi. Gugus fungsi adalah suatu gugus yang memberikan karakteristik kepada senyawa organik. Jika dua gugus fungsi berjauhan, maka masing-masing akan mempertahankan sifatnya. Namun jika berdekatan, keduanya akan berinteraksi dan menghasilkan suatu sifat gabungan. Nah, ada berbagai macam jenis gugus fungsi, sekitar 20 lebih. Yang pertama ada alkena, ikatan rangkap 2, yaitu contohnya etena. Lalu ada alkuna, ikatan rangkap 3, contohnya etuna. Lalu ada arena atau cincin aromatik, contohnya cincin benzen. Ada halida, ini berikatan dengan halogen, di mana si halogen ini si X yang contohnya bisa si fluoro, kloro, bromo, ataupun iodo. Contohnya ada klorometana. Lalu ada alkohol. Ini berikatan dengan gugus hidroksil. Contohnya ada metanol. Lalu ada gugus eter. Eter itu atom oksigennya terikat dengan dua gugus aril atau alkil. Contohnya di metil eter. Lalu ada monofosfat. Monofosfat ini suatu atom fosfor akan berikatan dengan satu gugus karbon dan 3 atom oksigen, di mana satu oksigen pakai ikatan rangkap, lalu ada 2 oksigen yang bermuatan negatif, contohnya metil fosfat. Lalu ada difosfat. Difosfat ini 2 atom fosfor dihubungkan lewat satu atom oksigen. Masing-masing fosfor juga terikat dengan oksigen-oksigen lainnya. Contohnya ada metil difosfat. Lalu ada amin. Nah, itu atom nitrogen terikat ke 1, 2, ataupun 3 atom karbon atau juga hidrogen. Contohnya ada metilamin. Lalu ada imin. Imin itu atom karbonnya berikatan dengan rangkap 2 atom nitrogen. Contohnya ada aseton imina. Lalu ada nitril. Nitril itu ikatan karbon ini terikat terangkap 3 dengan nitrogen. Contohnya ada etan nitril. Terus ada tiol. Tiol itu gugus SH seperti alkohol, OH itu tapi belerang diganti oksigen. Contohnya ada metanetiol. Lalu ada sulfida, atom belerang atau es yang diapit dengan 2 atom karbon. Contohnya di metil sulfid. Terus ada di sulfida itu 2 atom belerang berjejer di tengah, contohnya di metil sulfida. Ada sulfoksida. Sulfoksida itu atom sulfur terikat ke satu atom oksigen lewat ikatan rangkap dan kedua karbon, contohnya di metil sulfoksida. Lalu ada aldehida. Aldehida itu gugus karbonil di ujung rantai terikat ke satu hidrogen, contohnya etanol. Lalu ada gugus keton. Gugus keton itu 2 alkil terikat pada atom karbon C karbonil, contohnya ada propanon. Terus ada karboksilit eksit atau asam karboksilat. Biasa dikenal juga alkanoat, itu gugus karbonil terikat ke gugus hidroksil, membentuk COH ini. Contohnya metil etanoat. Lalu ada si ester. Ester itu ikatan rantai C yang paling panjang mengandung gugus COO ini. Contohnya metil etanoat. Terus ada tioester. Tioester itu hampir mirip dengan ester, namun oksigen diikat ke sulfur. Contohnya metil etanoat. Terus ada amida. Amida itu karbonil terhubung ke nitrogen, contohnya etanamida. Terus ada asil klorida, yaitu karbonil terhubung dengan klorin. Contohnya etonil klorida. Terus ada anhidrat asam karboksilat, yaitu 2 gugus karbonil dihubungkan oleh satu atom oksigen ini.
Di tengahnya, contohnya ada anhidrida etanoat. Selanjutnya, hibridisasi. Hibridisasi adalah pencampuran orbital S dan P di karbon untuk menghasilkan orbital baru yang energinya setara untuk membentuk ikatan kimia. Hibridisasi itu ada 5. Yang pertama, hibridisasi sp, di mana campuran satu orbital S plus satu orbital P membentuk dua orbital sp setara plus dua orbital P murni. Geometrinya itu membentuk linear sudut 180 derajat. Nih, contohnya ada CO2, di mana CO2 ini adalah karbon dioksida yang memiliki 4 elektron valensi. Sebagai atom pusat, terus oksigen ini elektron valensinya 6. Karbon akan membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi karbon akan membentuk dua ikatan rangkap, ikatan sigma dan pi dengan dua atom oksigen. Lalu untuk membentuk ikatan rangkap ini, karbon harus memiliki dua orbital hibrida sp yang terbentuk melalui eksitasi elektron pada orbital 2s dan 2p. Bentuk molekul CO2 ini adalah linear, karena dua orbital sp karbon yang dihibridasi ini akan membentuk sudut 180 derajat. Hibridisasi sp2 itu campuran satu orbital s plus 2 orbital p membentuk 3 orbital sp2 setara dengan plus 1 orbital p murni. Geometrinya ada trigonal planar, sudutnya itu 120 derajat. Contohnya ada BF3 boron itu, terus boron ini elektron valensinya 3 sebagai atom pusat, dan F ini elektron valensinya 7. Karena itu, atom boron memiliki 3 domain elektron ikatan yang perlu dibentuk dengan fluoro. Untuk membentuk 3 ikatan, boron akan membutuhkan 3 orbital yang mengandung elektron tidak berpasangan, sehingga terjadi eksitasi dan hibridisasi sp2. Maka membentuk 120 derajat. Terus ada hibridisasi sp3, campuran satu orbital s plus 3 orbital p membentuk 4 orbital sp3 setara. Geometrinya itu tetrahedral, sudutnya 109,5 derajat, di mana contohnya ada CH4 atau metana. Karbon ini kan memiliki elektron valensi 4. Terus kalau H ini memiliki elektron valensi 1. Maka dari itu, karbon membentuk 4 ikatan dengan 4 atom hidrogen membutuhkan 4 orbital yang mengandung elektron tidak berpasangan. Karbon menjalani eksitasi elektron untuk mengisi 4 orbital, menghasilkan hibridisasi sp3 ini. Bentuk molekulnya tetrahedral. Lalu ada hibridisasi sp3d atau trigonal bipiramidal, dan sp3d2 oktahedral. Nah, kita akan membahas isomer C7H16. Isomer C7H16 itu ada heptana yang terdiri dari CH3, CH2, 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 CH3. Terus kita bisa melanjutkan ke 2-metil heksana, 3-metil heksana, 2,2 dimetil pentana, 2,3 dimetil pentana, 3,3 dimetil pentana, 2,4 dimetil pentana, 3 etil pentana, 2,2,3 trimetil butana. Jadi isomer C7H16 itu ada sekitar 9 jumlahnya. Lalu kita akan membahas isomer C6H14O. Ini terbagi menjadi alkohol dan eter. Yang pertama alkohol itu ada heksanol. Heksanol itu CH3, CH2, 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 OH. Nah,
Ini kenapa heksanol? Karena ada C-nya itu ada 6. Terus terikat dengan gugus hidroksil. Terus kita bisa melanjutkan dengan 2 heksanol, 3 heksanol, 2 metil, 1 pentanol, 3 metil, 1 pentanol, 4 metil, 1 pentanol. Ini yang dari gugus alkohol ya. 2 metil 2 pentanol, 2 metil 3 pentanol, 3 metil 2 pentanol, 3 metil 3 pentanol. Lalu ada 4 metil 2 pentanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 2,3 dimetil 1 butanol, 2,3 dimetil 2 butanol. Lalu ada 3,3 dimetil 1 butanol, 3,3 dimetil 2 butanol, 2 etil 1 butanol. Ada sekitar 17 isomer C6H14O dari gugus alkohol. Selanjutnya yang dari ether. Ether kenapa ada metoksi, etoksi, propoksi? Metoksi itu kita ketahui ada OCH3. Gugus ether dari metanol muncul ketika ada ikatan ini. Lalu kalau etoksi ini terjadi jika ada ikatan OCH2 CH3 ini. Lalu ada propoksi terjadi ketika ada ikatan CH2 Jadi pada yang ether ini ada sekitar 15, 1 metoksipentana, 2 metoksipentana, 3 metoksipentana, 1 etoksibutana, 2 etoksibutana, 1 propoksipropana, 2 propoksipropana, atau bisa dikenal juga 1 isopropoksipropana. Nah, ini. Lalu saya akan menjelaskan terkait reaksi pembentukan senyawa obat atorvastatin. Perlu kita ketahui atorvastatin adalah obat penurun kolesterol, inhibitor HMG-CoA, reduktase. Strukturnya itu terdiri dari cincin pirol, gus fenil, rantai hidroksi asam, substituen fluor. Di mana cincin pirol ini yang mengandung N, terus ada rantai hidroksi asamnya. Ini si gugus fenil yang terikat juga dengan amida dan fluor. Ini garam kalsium trihidrat di bagian paling kanan bawah ini. Notasi Ca2+ dan 3H2O. Pembentukan garam kalsiumnya 2 molekul atorvastatin plus 1 ion Ca2+ membentuk garam yang lebih stabil, lalu ditambahkan 3 molekul air. Maka akan membentuk trihidrat. Nah, kita perlu ketahui ini adalah struktur kimia atorvastatin kalsium, obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Strukturnya terdiri dari ini. Secara sintesis atorvastatin itu dibuat melalui beberapa tahapan. Pertama, inti pirolnya ini akan disintesis dari reaksi kondensasi antara aldehida dan amina. Amina ini, lalu kemudian rantai hidroksi asam ini yang OH-OH COO- ini akan dipasang menggunakan reaksi alkilasi atau esterifikasi. Setelah itu dilakukan penambahan substituen fenil ini dengan teknik coupling seperti reaksi Suzuki atau Heck untuk melengkapi struktur aromatiknya. Terakhir, pembentukan garam kalsium dilakukan untuk mereaksikan atorvastatin bebas dalam bentuk asam dengan kalsium hidroksida, sehingga terbentuklah bentuk kalsium trihidrat yang lebih stabil. Ini berikut daftar pustaka yang saya pakai. Sekian pemaparan tugas akhir saya. Terima kasih.